Nama tempat, benda, bahkan nama makhluk hidup terkadang memiliki sejarah atau latar belakang tersendiri. Dari suatu kejadian atau peristiwa, tentunya ada suatu hal yang menjadi implementasi atau efek dari kejadian tersebut. Oleh sebab itu, tidak jarang di tempat atau daerah sekitar kita ada nama tempat, benda, bahkan orang dari nama yang sangat familiar kita dengar. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menceritakan latar belakang atau sejarah penamaan desa dan dusun yang di sini, karena memang desa saya memiliki sejarah yang menarik. Jadi itulah kenapa saya begitu tertarik untuk menceritakan sejarah atau latar belakang penamaan desa. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Dian Nurul Nisa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Saya tinggal di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Desa Gegelang terdiri dari 7 dusun, yakni Dusun Gegelang Majapahit, Dusun Gegelang Pesimpangan, Dusun Gegelang Lau, Dusun Gegelang Daye, Dusun Gegelang Dasan, Dusun Gegelang Bantek, dan Dusun Bantek. Untuk desa yang baru mekar dan berkembang dari desa induk sebelumnya, Desa Gegelang memang siap bersaing dengan desa maju lainnya, yang dapat dilihat dari perkembangan pembangunan dan SDM yang ada di setiap dusunnya. Penamaan nama desa dan setiap dusun memiliki sejarah atau latar belakang tersendiri, karena memang untuk setiap nama dusun diambil dan merujuk pada kondisi lingkungan, adanya peristiwa atau tokoh bersejarah, atau adanya peristiwa penting di daerah tersebut. Pada kali ini saya akan menceritakan sejarah penamaan setiap dusun yang ada di sini. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah latar belakang dari penamaan desa itu sendiri. Sejarah penamaan desa Gegelang dilatar belakangi dengan adanya peristiwa terdahulu yang masih diceritakan sampai saat ini. Saya juga pernah membuatnya pada tugas video sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, link saya taruh di description box ya. Sekilas tentang penamaan Desa Gegelang. Diceritakan bahwa sebelum Desa Gegelang menjadi desa dan memiliki nama Desa Gegelang, dahulu Dewi Anjani sering mengunjungi daerah ini dan bahkan memiliki tempat pemandian tersendiri yang dikenal oleh masyarakat di sini dengan nama Petong. Singkat cerita, sebelum Dewi Anjani menghilang, tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang Desa Gegelang dan Dewi Anjani adalah tokoh yang konon katanya tidak mati, namun hanya berpindah tempat ke alam roh atau jin. Oke, kita lanjut. Sebelum Dewi Anjani menghilang, salah satu gelangnya hilang di tempat pemandiannya atau yang dikenal dengan nama Petong. Dari kejadian tersebut, oleh pengikut Dewi Anjani menamakan daerah ini sebagai Gegelang Petong Pelapak Nuntang karena di sana terdapat pohon nau atau pohon aren yang hanya terdiri dari satu batang saja. Sejak Dewi Anjani menghilang, orang yang pertama menduduki daerah ini adalah pengikut Dewi Anjani dan menamakan daerah ini sebagai Gegelang Petong Pelapak Nuntang. Selain cerita atau sejarah penamaan Desa Gegelang, setiap penamaan dusunnya juga memiliki sejarah yang tidak kalah menarik dengan sejarah penamaan desanya. Karena setiap dusunnya memiliki sejarah latar belakang tersendiri. Kita mulai dari dusun Majapahit. Saya rasa kita sudah tidak asing lagi dengan nama Majapahit, karena memang kata Majapahit sangat familiar untuk kita dengar, terutama untuk yang senang belajar sejarah. Tapi di sini kita tidak akan membahas tentang Majapahit secara umumnya. Tapi di sini kita hanya akan mengulas tentang penamaan desa yang ada di Desa Gegelang. Selain tokoh Dewi Anjani, desa ini juga menyimpan sejarah yang berkaitan dengan kerajaan Majapahit. Jadi diceritakan di lingkungan dusun Majapahit terdapat peninggalan kerajaan Majapahit. Peninggalan berupa reruntuhan terdapat di daerah ini juga. Cerita tentang kerajaan Majapahit masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat pada saat kumpul malam. Seperti yang kita ketahui, di desa tidak ada yang namanya cerita sebelum tidur. Yang ada hanyalah cerita saat malam dan pada saat mati lampu. Cerita tentang adanya salah satu peninggalan kerajaan Majapahit dapat dikuatkan dari adanya candi atau sanggah untuk menaruh lampu. Sanggah atau candi terdapat di jalan masuk atau sebagai pembatas wilayah pada zaman dahulu, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Gapura.
Bekas reruntuhan candi inilah yang menjadi landasan cerita bahwa di sini ada salah satu peninggalan dari kerajaan Majapahit. Bukan hanya itu, menurut cerita dari masyarakat di sini, penampakan dari salah satu tokoh Majapahit sering terlihat. Penampakan tersebut sering terlihat pada malam-malam tertentu. Penampakan tersebut sering terlihat dengan menggunakan pakaian adat dahulu. Terkadang juga menampakkan diri dengan penuh, dan bahkan sering menampakkan diri dengan kepala dan isi dalam perut saja. Ini memang agak sedikit horor teman-teman. Jadi untuk itu kita tidak perlu membahasnya lebih jauh ya. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah cabang dari kerajaan Majapahit, candi, reruntuhan, sangga atau yang kita kenal dengan nama Gapura saat ini. Penampakan tadi hanyalah menjadi faktor pendukung dari penamaan nama dusun di sini. Masih tentang dusun Majapahit, salah satu desanya juga menarik untuk dibahas, yaitu Loang Landak. Kalau di bagian pesisir barat ada namanya Loang Balo, di daerah saya ada namanya Loang Landak. Jadi diceritakan dulu ada salah satu daerah yang agak sedikit luar dari desa induk. Datarannya juga sedikit lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Daerah ini juga dikelilingi oleh sungai dan persawahan. Akibatnya banyak terdapat rumah landak di daerah tersebut. Sebelum menjadi pemukiman atau tempat tinggal, dulu daerah ini banyak sekali terdapat landak yang bahkan berukuran sangat besar. Landak tersebut sering diibaratkan seperti pohon beringin yang sangat besar. Untuk menghindari daerahnya diambil oleh anak agung atau penjajah dari Bali, pemerintah setempat atau yang biasa kita kenal dengan nama kadu atau kepala dusun membuat gubuk kecil sebagai tanda bahwa daerah tersebut sudah ada yang memiliki atau menempati. Setelah mendirikan gubuk dan menandai tempat itu bahwa ada yang menempati, sedikit demi sedikit warga mulai bermigrasi atau pindah ke daerah tersebut untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat tinggal. Namun ada beberapa kendala saat perpindahan atau migrasi tersebut terjadi. Konon katanya, landak yang tinggal di daerah tersebut memiliki pemimpin, yakni landak yang berukuran besar atau yang sering diibaratkan dengan pohon beringin. Namun, salah satu tokoh masyarakat yang dipercaya bisa menangani hal semacam itu, landak yang berukuran besar lambat laun pun menghilang. Menurut beberapa cerita yang saya dapatkan, landak-landak tersebut dipindah ke alam jin yang jauh dari daerah sekitar sini. Sejak saat itu, jumlah orang yang berpindah ke daerah tersebut cukup banyak untuk mendirikan tempat tinggal dan juga untuk melanjutkan hidupnya. Sejak itu, nama dari bagian dusun Majapahit ini dikenal dengan nama Loang Landak. Ya, jadi itulah beberapa cerita tentang latar belakang atau sejarah penamaan desa dan dusun yang ada di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.